Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kiraina Rumangan dengan NIM 18704018. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester saya dalam mata kuliah penulisan ilmiah. Untuk soal yang pertama, jelaskan dengan singkat definisi manuskrip, konsep, dan ciri-ciri karya ilmiah, serta sistematika penulisan ilmiah. Untuk jawaban yang pertama, bagian A, manuskrip adalah sebuah tulisan tangan yang telah ditulis oleh seorang terdahulu yang masih ada sampai saat ini. Bagian B, konsep dasar karya ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Yang kedua, syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah. Yang ketiga, menggunakan bahasa tulis sebagai media. Yang keempat, membahas konsep ilmu pengetahuan. Yang kelima, disusun secara sistematis. Yang keenam, dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Bagian C, ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Yang kedua, tidak ambigu. Yang ketiga, tidak emotif. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Yang keenam, bersifat dekoratif. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Yang kedelapan, bersifat objektif. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Bagian D, sistematika penulisan ilmiah. Antara lain, yang pertama, bagian pendahuluan. Yang kedua, kerangka teoritis atau teori atau landasan teori. Yang ketiga, metode atau metodologi penelitian. Yang keempat, temuan atau hasil penelitian. Yang kelima, diskusi atau pembahasan. Dan yang keenam, kesimpulan dan saran. Untuk soal yang kedua, jelaskan hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Yang pertama, pemilihan topik. Dalam penulisannya harus mengikuti kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta tata cara penulisan yang bersifat keilmuan. Salah satu cara untuk memenuhi kaidah tersebut adalah dengan melakukan pemilihan topik yang jelas dan spesifik. Yang kedua, pembatasan topik. Membatasi topik tulisan menjadi lebih spesifik akan membantu penulis dalam mengulas tulisannya bisa lebih gamblang dan mendalam, sehingga karangan atau tulisan yang dihasilkan betul-betul menjadi karya tulis yang bermutu. Pembatasan topik sekurang-kurangnya dapat membantu pengarang dalam beberapa hal. Yang pertama, memungkinkan penulis penuh dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa topik tersebut benar-benar diketahuinya. Yang kedua, memungkinkan penulis mengadakan penelitian lebih intensif mengenai masalahnya. Yang ketiga, pemilihan judul. Bagi pembaca, judul akan dianggap mewakili bobot sebuah hasil penelitian yang ditulis, bahkan merupakan gambaran mutu tulisan yang akan digarap. Oleh karena itu, pemilihan judul merupakan tahap yang sangat krusial. Yang keempat, menentukan tujuan penelitian. Menetapkan tujuan yaitu menyampaikan maksud dari penulisan ilmiah atau penelitian yang akan dibuat, sehingga pembaca dapat mengetahui manfaat yang diperoleh dari karangan ilmiah tersebut. Yang kelima, menentukan kerangka karangan. Sebelum membuat kerangka karangan, perlu kita susun selangkah agar tujuan awal kita dalam menulis tidak hilang atau melebar di tengah jalan. Kerangka karangan menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Kerangka belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna. Yang keenam, langkah-langkah penulisan ilmiah. Metode penelitian dan pengembangan menulis penulisan ilmiah adalah suatu cara untuk melaksanakan secara sistematis dan objektif yang mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Selanjutnya, langkah-langkah penulisan ilmiah. Metode ilmiah penelitian dan pengembangan menulis penulisan ilmiah adalah suatu cara untuk melaksanakan secara sistematis dan objektif yang mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan. Langkah awal dalam penelitian ilmiah yaitu melakukan pengamatan atas objek yang diteliti dan menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti. Yang kedua, menyusun hipotesis. Menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian. Yang ketiga, menyusun rancangan penelitian. Ini merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Yang keempat, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan.
Yang kelima, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Setelah melakukan percobaan atas objek penelitian, maka selanjutnya melakukan pengamatan pada objek penelitian. Yang keenam, menganalisis dan menginterpretasikan data, menjelaskan segala kondisi yang terjadi pada saat pengamatan atau penelitian. Yang ketujuh, merumuskan kesimpulan, menarik kesimpulan dari semua proses percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian terhadap objek penelitian. Yang kedelapan, melaporkan hasil penelitian. Langkah inilah yang sesungguhnya merupakan proses penulisan karangan ilmiah. Pada langkah ini kita telah menyusun sebuah karya tulis ilmiah yang akan memberikan manfaat bagi pembaca. Untuk soal yang ketiga, jelaskan hal-hal prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Untuk jawabannya, yang pertama, peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait, review of related literature. Yang kedua, relevan dengan permasalahan penelitian Anda. Yang ketiga, diperoleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik. Untuk soal yang keempat, uraikan secara singkat, padat, dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Etika adalah norma atau standar aturan perilaku yang membahas secara kritis atau kritikal, rasional, dan sistematis, dengan moral serta mengarahkan moral tersebut untuk memilih perilaku kita sendiri dan hubungannya dengan yang lain. Etika penulisan adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Dalam hal ini yang dinilai bukanlah benar atau true dan salahnya atau false suatu karya tulis ilmiah, melainkan baik dan buruknya cara penulisan ilmiahnya, serta penulis yakin tahu baik atau buruknya baginya. Seorang penulis bisa saja telah menulis dengan benar suatu karya tulis ilmiah, tetapi tetap ada risiko bisa melanggar etika penulisan ilmiah. Oleh karena itu, etika penulisan ilmiah ini bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri atau otonom dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya sehingga standar kualitas karya tulis ilmiah dapat terpelihara dan terjaga, serta masyarakat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing dan terlindungi dari kemungkinan dampak negatifnya. Dengan demikian, penulis di samping memiliki hak kebebasan untuk mengungkapkan pemikirannya sehingga dihormati dan dihargai oleh orang lain, juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Untuk soal yang kelima, berikan penjelasan mengenai cara menulis sitasi. Sitasi adalah cara kita memberitahu pembaca bahwa bagian-bagian tertentu dari tulisan kita berasal dari sumber yang ditulis penulis lain. Tujuan dilakukan sitasi untuk menjunjung kejujuran akademik atau intelektual dan menghindari plagiarisme. Yang pertama ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers atau citation style. Gaya adalah format diterima secara luas untuk menulis makalah penelitian yang biasa digunakan dalam bidang teknik, khususnya dalam ilmu komputer. Dalam IEE, gaya kutipan yang bernomor, tapi nomor kutipan termasuk dalam teks dalam kurung, bukan sebagai superscribe. Semua informasi bibliografi secara eksklusif, termasuk dalam daftar referensi di akhir dokumen di sebelah nomor kutipan masing-masing. Yang kedua, Chicago Citation Style. Gaya Chicago sebagai cara menulis sitasi merupakan yang paling tua dari 3 gaya penulisan sitasi di Amerika. Asal gaya Chicago ini dari Chicago Manual of Style, lebih tepatnya dari University of Chicago Press. Yang ketiga, Harvard Citation Style. Pada penulisan sitasi Harvard Style, kutipan ini di dalam teks terdiri dari nama belakang penulis, tahun terbit, dan nomor halaman jika relevan. Yang selanjutnya, apa citation style? Apa style atau American Psychological Association adalah jenis sitasi yang diciptakan organisasi apa terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Yang kelima ada MLA citation style.
Modern Language Association atau lebih dikenal dengan nama MLA Style adalah sitasi yang dikeluarkan MLA dengan rancangan yang sederhana. Tujuannya untuk mempermudah penulis dalam menulis sitasi. Biasanya gaya ini digunakan dalam bidang humaniora dan bahasa Inggris. Yang keenam, yang terakhir, ada AMA Citation Style. AMA adalah singkatan dari American Medical Association. Gaya kutipan ini digunakan terutama di bidang kedokteran dan sains. Sekian presentasi saya, terima kasih.